Jin ini masuk karena perilakunya seseorang yang emosional. Jadi jin ini masuk bisa melalui mulut. Kalau mulutnya itu kata-katanya kasar, nanti bisa jin itu masuk dan orang itu menjadi sariawan. Bisa melalui pikiran, itu juga bisa masuk melalui egois, hati kaku, yakin dengan apa yang diomongkan ini benar. Jin itu ibaratnya seperti air ya, air yang ada di dalam gelas. Jadi kalau airnya itu belum penuh ya belum sakit, kalau airnya itu tumpah ya nanti sakit orang itu. Jadi kalau orang itu tidak tobat pada Allah Ta'ala, setiap pagi misalnya habis melakukan dosa tidak secepatnya mohon ampun, ya jin itu nanti akan masuk. Jadi peluang untuk masuk itu sangat besar ya. Jadi orang itu kalau sudah mohon ampun, ya jin itu nggak jadi masuk. Jadi orang-orang yang sudah melakukan sholat itu jelas, jadi semua orang muslim itu dapat hidayah, itu jelas. Tapi nggak semua orang muslim dapat hidayah bertobat. Jadi hidayah untuk bertobat itu nggak semua orang muslim dapat ya. Misalnya ada anak dinasihati orang tua itu sangat susah sekali ya, nggak mau menerima, ya itu nanti bisa budek. Hidayahnya apa? Kalau lihat anak yang budek, hidayahnya saya harus mendengarkan nasihat. Apalagi itu orang tua ya yang menasihati. Kalau habis melihat orang misalnya ngebut terus tabrakan, hidayahnya apa? Hidayahnya harus hati-hati. Hidayah memohon ampun itu jarang ya dilakukan, kecuali kalau orang itu sudah terjepit ya akhirnya ya Allah. Mohon ampunnya itu ikhlas ya biasanya, benar-benar tulus. Ini ada pertanyaan, Bunda, apakah mohon ampun itu digabung atau sendiri-sendiri? Jadi misalnya mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kalau merasa itu banyak kesalahan ya bisa ya digabung. Ya Allah, mulai aku membuka mataku sampai aku tidur lagi aku banyak salah, banyak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan perintahmu, banyak firman-firmanmu yang aku langgar, ampuni aku ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi ya harus jelas ya, diperinci boleh, dijadikan satu juga boleh. Jadi kalau orang itu malam harinya itu sudah tobat mohon ampun, biasanya pagi harinya mau marah itu nggak jadi, karena ingat dengan kalimat yang dilantunkan tadi malam, istighfar mohon ampun, ya akhirnya nggak jadi marah. Jangankan marah ya, mau menaikkan suaranya saja tuh nggak jadi, karena taubatan nasuha itu tobat yang sungguh-sungguh, itu dianggap takwa oleh Allah Ta'ala. Jadi mohon ampun itu termasuk ketakwaan ya. Mengapa orang sakit itu kita ajak mohon ampun? Ya karena itu dasarnya ada ya, ada dalilnya. Dari mana? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Apa saja musibah yang engkau terima itu adalah akibat dari perbuatan tanganmu. Jadi orang tua yang hobinya marah pada anak ini ya malah nggak gampang sakit ya, karena orang tua dengan anak itu ada unsur mendidik, walaupun caranya ya kurang pas ya. Ada orang tua itu yang cara mendidiknya itu ya memang kurang pas. Biasanya kalau orang tua yang tidak ada unsur mendidik, seperti contohnya ya orangnya mabuk-mabukan atau main perempuan, ini kan nggak ada unsur mendidik. Kamu harus ikut aku, harus, kamu nggak boleh, kamu anak mana,
harus ikut aku. Nah, misalnya seperti itu. Ini kan namanya egois ya. Jadi kalau orang itu sudah mohon ampun pada Allah, tulus, ikhlas, itu dicatat sebagai orang yang takwa. Bahasanya halus ya. Apa saja musibah yang engkau terima itu akibat dari dosamu, bukan seperti itu ya. Kalimatnya itu enggak seperti itu. Jadi Allah itu pakai bahasa yang halus. Apa saja musibah yang engkau terima itu adalah akibat dari buah tanganmu sendiri. Bukan apa saja musibah yang kau terima itu akibat dari dosamu, enggak seperti itu. Ini bahasa yang halus ya.